Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang yang tewas dalam perlawanan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, yang kemudian beralih ke masa perjuangan yang bersifat modern. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang bangsa Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah kolonial untuk memperoleh kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan perang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan sehingga pada zaman tersebut dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Dan muncullah organisasi modern yang lebih terarah dan lebih terorganisir. Berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pembentukan Budi Utomo dipelopori oleh pemuda Sekolah Kedokteran Stovia. Anggota Budi Utomo terdiri dari mayoritas kalangan suku Jawa dan Madura. Pendirian Budi Utomo diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo. Adapun tokoh yang ikut dalam pendirian Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Adapun beberapa alasan pendirian Budi Utomo adalah bahwa pendidikan sangatlah penting dan pentingnya adanya organisasi modern dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Organisasi ini tidak berhaluan politik. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk memajukan pendidikan sesuai yang dicita-citakan, memajukan teknik dan industri untuk menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908 dengan hasil bahwa Budi Utomo ditujukan untuk bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Tirto Kusumo dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Pada tahun 1912, Noto Dirjo menjadi Ketua Budi Utomo yang ingin mengejar ketertinggalannya. Tetapi hasilnya tidak begitu besar karena telah muncul organisasi lainnya seperti Sarekat Dagang Islam dan Indis Party. Namun, dalam sejarah pergerakan nasional, Budi Utomo telah membuka jalan dan mempelopori gerakan kebangsaan. Semangat para pemuda saat itu mempunyai peran dan dampak positif bagi Indonesia. Semangat pantang menyerah dan tetap yakin dengan tujuan dan prinsip yang dipegang menjadikan Budi Utomo sebagai organisasi yang berkembang. Hingga saat ini, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Pada awalnya mempunyai nama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 di Solo. Anggotanya adalah pedagang Islam di Solo. Tujuan dari Sarekat Dagang Islam adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji keislaman. Awal mula terbentuknya Sarekat Dagang Islam adalah karena pedagang pribumi hanya mempunyai modal yang kecil, sehingga tidak mampu bersaing dengan pedagang yang mempunyai modal besar, seperti pedagang Cina, Arab, dan India. Kemudian pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama ini diharapkan Sarekat Islam mampu mencakup dari profesi lain, tidak hanya dari kalangan pedagang. Sarekat Islam berkembang dengan pesat, kemudian mengadakan kongres pertamanya di Surabaya pada tanggal 25 sampai 26 Januari 1913, yang anggotanya pada saat itu mencapai 8.000 orang. Dan pada tahun 1918, anggotanya semakin bertambah menjadi 450.000 orang. Hal yang dilakukan organisasi ini adalah berusaha menaikkan upah kerja, membela petani yang tertindas, dan membela rakyat yang diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Kemudian pada saat Sarekat Islam berkembang, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu.
yakni Sarekat Islam Putih yang beraliran nasionalis religius dan Sarekat Islam Merah yang beraliran sosialis komunis. Penyusup yang menyebarkan aliran komunis yakni Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Hal ini yang membuat Cokro Aminoto menetapkan disiplin partai dengan mengeluarkan anggota yang berbeda paham, sehingga tidak ada dua kubu dalam satu organisasi. Alasan aliran tersebut dapat masuk adalah karena anggota Sarekat Islam boleh memiliki keanggotaan ganda atau multipartai. Pemimpin pusat mempunyai kekuasaan yang lemah, dan hasil panen padi memburuk akibat Perang Dunia ke-1, sehingga menyebabkan upah karyawan menurun, serta akibat wabah di Semarang yang membuat kemiskinan semakin meluas.